udah jatuhnya tuh jadi kurang bersyukur. Misalnya kayak aku tuh kasih reward tahunan dia tuh 50 juta. Dia udah bisa beli tanah di kampungnya dia. Semuanya, kita ketemu lagi ya hari ini di hari Senin bersama saya Kak Rose di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Dani di pojok sana dan tentunya juga sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Sebelum kita ke bintang tamu kita hari ini, mojok dulu yuk untuk membahas apa yang lagi ramai di luar sana menjadi perbincangan publik, menarik perhatian netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Aku rangkum dari dunia maya. Ya, aku ingat ya, aku hanya merangkum aja. Jadi kemarin itu yang menjadi perhatian netizen adalah postingannya Sarah Adisti gitu ya. Jadi dia postingannya seperti ini nih, kita lihat ini posting dia seperti pernikahan ya, pamer cincin gitu. Captionnya adalah akhirnya bisa berbagi kabar bahagia yang kami selama ini kami jalani berdua, memulai lembaran baru hidup bersama. Ini ada beberapa slide gitu kan ya. Ada slide juga waktu kayak ijab kabul gitu kan. Dan terakhir ini postingannya ada tangan terus di perut dan perutnya kelihatannya kayak lagi hamil gitu. Nah, ini sebenarnya postingan biasa aja ya kan ya. Oh, nikah gitu Sarah Adisti sama siapa sih namanya? Sakib tuh penyanyi gitu. Ini sebenarnya kan foto biasa kabar bahagia ya, tapi kenapa ini menjadi perhatian netizen karena ini kan bulan Mei ya kemarin di posting ya. Di bulan Maret itu sempat beredar kabar isu tentang Sarah Adisti karena dia tiba-tiba berhenti dari sebuah produksi sinetron yang dia lagi syuting. Nah, mengikuti kabar dia berhenti dari sinetron itu adalah karena dia lagi hamil, gitu, iya kan? Tapi ya terus akhirnya ternyata tiba-tiba dia posting foto itu. Nah, di foto itu kan nggak tertulis sebetulnya kapan itu kejadian pernikahannya, ya toh, sehingga banyak komentar netizen yang ya mulai berandai-andai dan berspekulasi. Kita bacain ya. Nih, viral artis, apa tadi beritanya, ini berita di bulan akhir Maret sama April ya. Viral artis inisial AZ diisukan hamil, nama Adisti Sarah terseret gitu. Terus apalagi tadi yang selanjutnya? Oh, ini adalah postingan netizen ya. Yang dia membela Sarah Adisti, bunyinya gini. Jangan biasain komen-komen orang langsung dengan hujatan. Kalian lihat dong caption di IG Sarah. Sarah juga post foto nikah yang masih ada kakeknya. Sedangkan kakeknya Sarah udah meninggal September 2025. Jadi Sarah itu udah lama ya nikahnya guys. Baru di-upload karena kemarin belum saatnya. Kalian yang kemarin bilang kenapa Sarah difitnah, dia nggak klarifikasi aja. Wajar dia nggak klarifikasi. Dia ingin waktu aja yang menjawabnya. Dan sekarang kalian tahu kan. Jadi kalau menurut netizen ini nikahnya udah tahun lalu. Soalnya di foto itu ada foto yang kayaknya itu kakeknya. Coba sih foto mana yang dimaksud, ini foto yang dimaksud ya. Ini kakeknya yang rambutnya putih gitu dan ini kakeknya itu meninggalnya di September 2025. Jadi kemungkinan pernikahannya itu sebelum bulan itu. Tapi ada juga netizen akhirnya jadi kepo juga membandingkan. Ini aku hanya merangkum ya. Ini netizen ini kakeknya Sarah Adisti, ada yang bilang gini, kok rambutnya yang di foto itu jadi lebih putih gitu. Ya, terus ada lagi netizen lagi yang komentar lagi, coba kita baca komentar netizen. Akad mereka tanggal 26 April 2026 di tempat kediaman mempelai wanita di Bintaro. Info E1 yang berarti sangat valid ya guys, sekian katanya gitu. Ini info valid tapi netizennya yang memposting adalah xxzh. Namanya puyeng ya. Followernya berapa tuh? Tapi gue tahu lah. Oke. Nah, apalagi yang memperkuat ini adalah ketika di foto keluarganya itu kan ada pakai baju batik. Nah, beberapa hari yang lalu nih kan adiknya Sarah itu memposting konten. Kontennya kapan? Tanggal April nih, postingannya 26 April ya kan. Sama seperti tadi info netizen tadi ya, menikahnya 26 April. Bajunya sama gitu, jadi dugaannya oh ini habis acara kawinan terus bikin postingan TikTok gitu. Mungkin, ini spekulasi netizen again ya. Apalagi kemudian postingannya mamanya
Adisi Sarah 2 hari yang lalu. Jadi sebelum Sarah posting ya, itu juga membuat orang jadi bertanya-tanya karena postingannya bunyinya adalah seperti ini. Dengan lagu back sound Kunto Aji judulnya Rehat. Pada akhirnya yang paling berharga bukanlah hidup yang sempurna, melainkan hati yang tetap mampu mencintai, memaafkan dan bersyukur dalam keadaan apapun. Kayak gitu. Ya sebenarnya ini postingan biasa aja sih, tapi kalau disambung-sambungin jadi kayak kenapa postingnya begini gitu kan. Kok gloomy, kan harusnya happy gitu. Apalagi kakaknya Sarah ya. Adisi Sarah juga postingnya seperti ini di thread. Mending belain negara dah katanya gitu. Jadi bingung kan. Terus netizen komennya di bawah juga gitu lagi bunyinya. Apa sih? Ada pertanyaan yang banyak bener, deadline-nya netizen Mei ini ya. Oh, deadline-nya netizen Mei ini ya. Yang berikutnya komentarnya, ya udah biarin aja, yang penting Sarah udah nikah, udah bahagia bersama suami, hebat amat lo pada katanya gitu. Yang berikutnya ada lagi komentar, ku yang late post kenapa kalian yang heboh kalau aku jadi Zara gitu. Jadi masih ada yang ini kayaknya late post lah, udah nikah gitu, udah nikah. Jadi ya nggak apa-apa kalau dia hamil, memang wajar kan udah nikah gitu kan. Nah, terus ada beberapa komentar netizen yang di-like sama mamanya Zara, itu yang menjadi problem. Kenapa ini di-like sama mamanya Zara? Sebenarnya di-like atau ditandain ya? Mam, masuk banget beritanya di hati, tapi selamat Mam, dikit lagi punya cucu gitu. Yang berikutnya ini di-like. Mamam lagi butuh tempat curhat ya gitu. Ibu kuat, ibu hebat. Mau sejauh apapun anak belangka, tetap kita harus menuntun. Tetap sayang Zara ya Mam gitu. Love, 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 love. Apalagi Mam semangat ya Mam. Apapun itu Mam harus kuat dan sehat selalu. Mamam yang kuat ya, dan percayalah Mam, kamu adalah ibu yang hebat dengan apa yang sudah Mama melalui selama ini. Terima kasih untuk bisa berusaha menjadi yang terbaik menurut versimu. Love you Mam gitu. Udah ya, pokoknya intinya itu. Kalau dari aku sih pandangannya gini. Sebenarnya mau mulai, kita kan nggak tahu ya jalan jodoh ketemunya aja nggak tahu kemana. Jalan pernikahan juga kita nggak tahu tuh jalan pernikahannya gimana. Tapi yang terpenting adalah bagaimana menjalani pernikahan itu dengan serius. Dari aku yang jangan dicontoh. Oke, kita lihat profilnya bintang tamu kita yang pertama. Ada Dilan Janiar berikut ini. Kita bersama dengan Dilan Janiar. Apa kabar Dilan? Baik Kak. Nih kemarin kita ngikutin kamu cerita di tempatnya Mongol ya. Cerita sama Mongol gitu ya, bahwa kamu kemarin sempat mengalami yang namanya gangguan mistis juga gitu ya, sama asisten kamu. Ada cuplikannya, kita lihat ceritanya seperti apa berikut ini. Dilan, kamu sendiri ya kalau baca itu tuh sebenarnya kamu tuh percaya atau enggak sih bahwa beneran gitu dia melakukan hal-hal di luar hal-hal mistis lah itu istilahnya. Kalau percaya enggak ya Kak awalnya. Tapi emang setelah lihat bukti-bukti itu, kalau bukti chat itu, bukti chat, kemudian ada kelapa itu emang beneran dia lakuin gitu. Terus dia pergi ke tukang tarot, ke dukun, kayak gitu. Ya akhirnya percaya kalau memang benar gue diapa-apain. Jadi gitu. kamu ngecek handphonenya, dia tahu kalau kamu ngecek handphonenya dia? Karena itu HP kantor. Oh dia ngeceknya pakai HP kantor? Iya, jadi tuh banyak banget sih sebenarnya kecurangan yang dia lakuin. Apa aja? Cuma aku kayak lebih ke kasihan ya, karena nanti takutnya kalau udah nggak kerja sama aku, takutnya dia di blacklist di tempat yang lain, dan dia udah mohon banget untuk jangan diviralin, makanya kan aku nggak mention namanya. Cuma salah satu kejahatan penyelewengan jabatannya itu, misalnya kayak dia itu pindahin kontak sekitar 700 sekian kontak brand ke HP pribadi dia untuk dia hubungin sendiri. Kemudian dia itu nawarin jasa endorsement dia sendiri gitu. Jadi dia menikung ya? Iya, nikung. Terus ya kayak ya mungkin kalau misalnya sudah di HP pribadi kan ini ya lebih gampang markup atau apa segala macam. Jadi dia itu udah lama ya kerja sama kamu tuh udah lama. Kamu kan bilang tuh kamu udah sayang banget sama dia gitu. Apa sih yang membuat kamu tuh ya awalnya percaya banget sama dia, deket banget sama dia? Karena mukanya polos. Mukanya polos banget dan kelihatan anak baik-baik lah. Aku juga nggak nyangka kalau dia ternyata ya main kayak gituan. Apa yang membuat kamu pertama kali curiga terus akhirnya ngecek handphone kantor itu? Kayak dibilangin apa aja tuh nggak dilakuin. Misalnya aku bilang jangan hubungin pakai HP pribadi. Dia di hari itu malah nge-forward semua ratusan kontak brand ke HP pribadi dia. Oh begitu dilarang dia malah begitu? Malah ngelakuin. Nah dari situ kan kita udah curiga ya, ini pasti lead-nya ke hal-hal yang negatif lainnya pasti. Entah itu duit, entah itu kepercayaan. Jadi kamu tadi ngecek handphone tuh awalnya dugaannya karena ada penyelewengan apa nih? Kamu nggak nyangka kalau nemunya ternyata dia... Bener, ternyata kebongkar yang lainnya juga. Terus kamu pasti flashback dong ya, gitu ya? Apa nih berarti, udah dia begini, apa ya efeknya ke aku gitu? Apa sih yang kamu rasain kalau kamu flashback lagi? Yang aku rasain itu, aku bukan nggak bisa lihat kesalahan dia. Aku lihat kesalahan dia, cuma kayak
nggak marah? tega, Oh. kayak nggak bisa marah Kak. Sampai sekarang nih. Kalau nggak sekarang ya udah marah sih. Iya ya, karena Tapi ini gini, ya. meragukan sedih. Iya ya gitu. Kayak lebih ke Kasihan. kasihan Iba ya, Iba. Karena aku tahu ya dia orang susah juga gitu-gitu kan. Dia ya namanya orang kerja kan pasti Ketemu di mana sih dulu sama dia tuh? oprek, dulu memang oprek. Oprek? Open recruitment di Oh, open recruitment. Oke. story Instagram. Oh, jadi dia gitu-gitu. daftar gitu ya? Memang daftar. Oke. Dan ini udah berapa tahun dia kerja sama kamu? Ya 2 tahunan. 2 tahunan, udah ngerasa dekat. Nah, tapi kalau flashback lagi gitu, apakah emang kamu itu orangnya memang begitu mudah kasihan, mudah percaya gitu? Di luar hal-hal yang mistis itu ya? Iya, mungkin juga iya ya Kak. Jadi memang dari sini tuh aku belajar kalau misalnya percaya sama seseorang tuh jangan sampai fanatik. Gitu, jangan terlalu sayang yang gimana, jangan terlalu percaya yang kayak gimana. Karena ya memang pengkhianatan itu pasti selalu ada gitu ya, pasti selalu mungkin gitu. Jadi ini jadi bahan pembelajaran aku, terlepas dia tuh pakai dukun atau enggak, tapi yang jelas kan pengkhianatan itu memang benar ada Nyata, gitu. ya, gitu Cuma apa namanya, teknisnya aja gimana, mau pakai dukun atau enggak, ya intinya lo berkhianat juga kan gitu. Jadi kan. apa yang kamu lakuin ke karyawan-karyawan kamu sekarang tuh gimana supaya menghindari ini ya, menghindari kayak ya mungkin kamu ngerasa dibikin jadi kayak apapun permisif lah jadinya gitu kan? Iya. Itu tadi Kak, aku nggak terlalu sayang yang gimana-gimana banget lagi. Dulu tuh sesayang apa sih kamu? Kayak adikku sendiri Kak. Jadi bahkan dia udah jatuhnya tuh jadi kurang bersyukur. Misalnya kayak aku tuh kasih reward tahunan dia tuh 50 juta. Ya, oke. dia udah bisa beli tanah di kampungnya dia. Terus sekarang OTW mau bikin rumah gitu. Tapi dia selalu ngerasa kurang. Jadi dia juga ngefitnah aku ke teman-teman lain, asisten-asisten artis lainnya gitu. Misalnya ketemu, itu tuh dia tanya-tanya, lo dapat berapa, gaji berapa segala macam, sampai ngulik-ngulik. Ini di sini gue cuma segini-segini. Gitu Ngeluh lah. aja gitu ya. Ngeluh aja. Tapi dari padahal, wajahnya kamu ngerasa kayak ini kok nggak kayak gitu gitu. tapi udah akhir-akhir ketemu tuh, akhir-akhir sebelum penemuan itu dia tuh udah memang kelihatan bangkang ya. Udah kelihatan bangkang, udah kelihatan Kayak ya gitu pokoknya lah ya. lo bilang apa gue nggak dengar gitu. Oke. Ini kalau kita flashback lagi nih seorang Dilan yang tadinya dibilang kayak gampang kasihan, gampang percaya gitu ya. Ini kalau kita flashback perjalanan karirnya Dilan Janiar itu kan cukup panjang ya. Ada foto-foto dia dari zaman kuliah, zaman sekolah, dia bahkan ya pernah menjuarai lomba puisi. Juara 2. Dan itu yang membuat kamu akhirnya dapat beasiswa juga, tapi beasiswanya nggak kamu ambil, tapi kamu tetap kuliahnya di UGM di geodesi gitu ya. Nah ini kita mau lihat dulu nih, Dilan yang membaca puisi itu caranya seperti apa sih, kita lihat yang berikut. Artikulasinya ini ya, pulen ya. Ini kamu kalau lihat itu lagi apa yang kamu rasain sih tadi? Cukup deh. Ya cukup deh. Lebih ke ini ya, panik ya, panik. Tapi benar, kamu tuh sebenarnya nggak pernahnya, tapi kamu ikut itu karena ngincer hadiahnya supaya bisa beli handphone. Enggak, malah justru itu dipilih sama sama sekolah. Sekolah, ya. Dan memang waktu itu harus seperti itu. Ngerti gak sih? Iya. Emang gaya baca puisi kayak gitu kan? Iya. Juara 2 loh tapi. Ya, nasional. Nasional, keren banget. Jadi emang berarti kamu emang baca puisi emang sering? Enggak? Atau gimana? Baca puisi ya kalau dalam rangka persiapan itu ya sering. Tapi sebelum-sebelumnya? Aku bukan real seniman gitu ya, bukan yang kayak gitu sih. Kamu dipilih karena kamu berprestasi. Di sekolah termasuk menonjol lah prestasinya gitu. Oke, sekarang kita mau challenge ya. Itu kan di zaman dulu waktu sekolah SMA gitu ya. Sekarang kita challenge dia membaca puisi. Kan kita sudah siapkan puisinya. Tolong kamu bacakan seperti yang tadi. Ya Allah, ini dia takut puisinya. banget. Sambil berdiri. Puisinya judulnya adalah Veronica Bluetooth. Lu kenal Veronica kok? Di depan sini. Veronica yang Harus gaya yang kayak tadi, Tahu kan lagu Lu Kenal Veronica kok? Itu. Asam ngakak banget ini. Oke. Lu kenal Veronica? Lu kenal Veronica kok? Veronica yang Omstrom Puana Nona Niko. Omstrom yang biasa tambal jalan lobang tuko. Bukan yang itu,
Tapi Mama Maria Puswami, aduh susah Kak. Bukan yang itu. Kasih tepuk tangan dulu Bang. Challenge-nya juga ada-ada aja. Ya Allah. Tapi ya kan kamu sekarang juga ya, udah main film, ya kan? Ada banyak gitu tawaran-tawaran. Jadi itu mungkin bakatnya dari baca puisi itu. Sebelumnya kan anak Ekspresif. teater Kak. Oh, anak pantes. teater, terus debat juga. Jadi akhirnya apa namanya diseleksi ini. Oke, coba kalau kita lihat nih deretan prestasi, kompilasi prestasinya Dilan Janiar ya dari sekolah nih. Kamu kan nih ada piagam penghargaannya banyak, nilainya tuh wow keren banget. Bahkan ya kuliahnya di UGM, jurusan geodesi. Jadi kamu pernah menggambarkan diri kamu tuh sebagai anak yang introvert, suka baca. Betul, dulu memang pada saat sekolah itu aku termasuk siswa yang memang benar-benar belajar dan bertanggung jawab sama apa namanya kewajiban aku sebagai pelajar. Jadi kamu itu ya rajin belajar, introvert, suka baca buku, mencari pengetahuan, percayaan sama orang, gampang kasihan. Tapi dia ketawa. Tapi ada nggak sih kekurangan ada seorang Dilan Janiar? Ya itu nggak sih yang gampang sayang, gampang iba Kasihan. gitu ya. Terus kalau apalagi kalau ketemu cowok gampang terbuai. Kalau sekarang udah enggak Oh, sih. sekarang udah enggak. Tapi ya itu setelah pelajaran cowok ya kan, terus karyawan ya kan, ya mungkin nextnya ada pelajaran lain. Oke. Tapi dari yang kejadian yang cukup pahit ini, ya jadi pribadi yang pasti lebih baik kan. Pasti harapannya gitu. Oke. Nggak, tapi aku mau flashback dulu ya soal yang kamu pengalaman buruk dengan cowok-cowok itu yang kamu pelajarin apa sih? Apa yang akhirnya kayak ini nih yang membuat aku tuh gampang percaya gitu kali ya sama cowok? Ada nggak? Aku tuh sebenarnya jatuh cinta lewat iba, itu sih yang bahaya. Jatuh cinta lewat iba. Betul. Jadi kasihan itu sebenarnya Itu senjata utama banget dan memang sekarang aku harus lebih mengelola iba itu jadi rasa kasih sayang yang terukur gitu ya. oke. Ibanya tuh misalnya ya, buat kamu iba tuh kalau ngeliat apa sih gitu? Cowok Ya ngapain misalnya tuh? ngelihat dia tidak berdaya gitu. Maksudnya tidak berdaya itu tidak menghasilkan yang gimana-gimana. Itu kamu Terus, kasihan tuh. Ya aku lebih ke kasihan gitu. Itu sumpah ini perempuan-perempuan lain ada nggak sih yang kayak gini ya? Ada. Mental providernya tuh kenceng banget gitu. Mental provider. Aku bingung juga deh kenapa ya? Ya ada. Ya kenapa kamu nggak flashback dari dulu? Mungkin kamu dididiknya mandiri kali Kak. Iya betul. Dan setelah itu jadi kayak ngelihat orang yang lemah tuh bawaannya pengen ditopang Pengen gitu. melindungi gitu Iya. ya. Kalau kamu sendiri kalau sama bapak gitu di rumah, dididiknya gimana? Keras, Oh, keras. memang keras. Keras, disuruh mandiri gitu. Iya benar. Jadi setelah kamu flashback, cowok-cowok kamu tuh rata-rata gitu? Enggak sih, kalau rata-rata enggak, cuma yang terakhir ini kan memang. Yang terakhir. Yang apa sebelum-sebelumnya? namanya? Yang sebelum-sebelumnya Itu juga jalur iba juga atau enggak sih, enggak. Enggak. Enggak ya Biasa cinta aja. monyet sih lebih Cinta ke, monyet aja. Ke depan nih, ada nggak yang mendekati kamu dan kamu kayak mulai kayak, wah radar ibaku mulai muncul. radar iba. Ada nggak? Tapi itu benar-benar harus diolah sih. Itu Harus mungkin diolah. banyak juga perempuan yang merasakan hal demikian Iya, ya Kak. iya. Apalagi perempuan-perempuan yang zaman sekarang mungkin punya usaha apa dia secara finansial udah stable. Mungkin emosionalnya yang nggak stable ya. Jadi dia butuh ketika ngelihat kasih sayang sedikit dari orang yang patut dikasihani, feedbacknya jadi nggak berimbang. Gimana ya Kak cara ngejelasinnya ya? Dia ngasih apa tapi kita balasnya apa gitu kan. Oh, Nah itu kamu balasnya berlebih gitu iya, ya? terlalu berlebih. Makanya itu tadi aku bilang kalau misalnya kasih sayang ya antar sesama manusia silakan, Harus seimbang. cuma harus terukur gitu Oke. ya. Oke. Ini sekarang aku tanya tips kamu ya. Kira-kira kalimat atau sikap apa dari cowok yang menurut kamu itu udah tanda-tanda bahaya nih, tanda-tanda itu bisa. Tanda kalimat dari cowok, Kalimat tanda-tanda atau sikap apa yang kayak aduh ini tanda-tanda bahaya nih gitu. tanda-tanda bahaya Bisa untuk memancing iba kamu dan efeknya jadi nggak bagus. memancing iba tuh kayak biasanya mereka yang ya memang misalnya kita bilang apa ya itu kan kamu begitu, kalau aku kan kondisinya kayak gini, gitu-gitulah ya. Mereka Mereka ya, kamu yang enak kalau aku kan begini-begini itu. Itu kamu ya, gampang kayak kasihan sih kalau gitu. Iya dulu sih Oke. seperti itu. Kalau sekarang? Sekarang enggak. Sekarang kalau ada cowok ngomong gitu kamu makan? Iya, aku bantu sebisa aku, tapi bukan itu sebisa aku tuh maksudnya bantu solusi apa ya coba lo cari apa tambahan di mana kayak gitu. Soalnya Bukan kamu kalau kamu bantu duit aku langsung enggak dong. Bansos tak. Tapi kamu tahu nggak sih Nia, karena kamu kan gitu ya, anaknya berprestasi, banyak orang yang juga kayaknya perhatian sama kamu, termasuk ketika kamu kena masalah. Kita nemu ini ada postingan dari
kayaknya dosen di UGM ya, dosen geodesi kalau nggak salah ya. Oh, Pak Andi. Oh. Iya, tulisan ini bukan tentang hidup Dilan yang kerap dirundung kontroversi, tapi tentang dari situ dong kalimatnya. Kalau baca tulisannya Ya puitis ampun, banget loh. Pak Dilan Andi. Janiar sedang viral. Dilan kini makin tenar. Sayangnya kisah yang membuatnya tenar mungkin bukan kisah yang bersinar. Hatinya diiris sembilu yang pasti membuat hidupnya pilu. Saya berdoa dengan tulus untuk perjalanannya melewati kekalutan yang mulus. Bapak ini pasti pintar baca puisi juga. Tapi emang kalau Pak Andi tuh memang puitis dia. Terus dia bilang gini, tulisan ini bukan tentang hidup Dilan yang kerap dirundung kontroversi, tapi tentang teknik geodesi, tentang ilmu pengukuran bentuk dan dimensi bumi dan benda langit lainnya yang ditekuninya selama tak kurang dari 5 tahun. Ya, Dilan adalah seorang sarjana teknik yang telah berkutat dengan titik, garis, dan luasan untuk menggambarkan permukaan bumi. Wah, ini kayaknya seperti apa? Adek ya buat kamu ya. Kamu pernah baca ini nggak? Enggak pernah. Jadi Ya kamu baru Allah. baca ini? Iya, baru baca ini. Ya Allah, makasih Pak Andi. Pak Andi, oke. Tapi mungkin dia bangga juga ya. Dia ingin menegaskan bahwa di tengah kontroversi apapun yang kamu lalui, kamu itu adalah mahasiswa teknik geodesi, sarjana. Betul. Sarjana. Kenapa sih dulu ngambilnya geodesi? Aneh banget sih. Iya. Jarang soalnya, bukan aneh ya, jarang aja gitu. Betul, karena aku dulu kan namanya orang susah, pasti kuliah tuh niatnya untuk cari kerja. Jadi aku cari di Google apa jurusan yang masih sedikit Jarang. peminatnya, tersedianya juga sedikit dan gajinya besar. Dan itu keluarnya teknik geodesi, teknik nuklir, jurusan-jurusan yang menurut aku keren banget. Dan itu hanya tersedia di universitas-universitas bergengsi. Oh oke. Tapi ternyata pekerjaan kamu nggak ada geodesi-geodesi. Betul. Setidaknya aku udah prepare. Kalaupun dan sebenarnya kan sekolah itu bukan cuma semata-mata Ya, untuk untuk cari cari kerja. duit, tapi lebih ke jalanin logika. Meskipun ketika milih cinta, gak pakai logika ya. Ya, itu beda lagi ya. Oke, kita mau challenge juga nih soal dia sebagai sarjana teknik geodesi ya. Kita akan meminta kamu kira-kira menganalisa dari bentuk tiang listrik berikut ini, kira-kira ini lokasinya ada di daerah mana. Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Musik.